Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurnaila dari kelas 11 Kimia 1, nomor absen 29. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai limbah B3 dan non-B3. Disimak baik-baik ya teman-teman. Yang pertama itu ada limbah B3. Apa sih limbah B3 itu? Limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Yang pertama dalam industri. Contohnya itu limbah cair dari proses produksi seperti limbah asam, basa, logam berat, pelarut organik, dan limbah kimia lainnya. Limbah padat seperti abu, slag, dan sisa material produksi. Limbah gas seperti emisi dari cerobong asap dan proses produksi. Yang kedua dalam rumah tangga. Contohnya baterai, lampu fluoresen, cat sisa, pestisida, dan obat-obatan kadaluarsa. Ketiga, dari kegiatan medis. Contohnya, limbah medis seperti jarum suntik, infus, alat bedah, dan sisa obat-obatan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik dari limbah B3. Yang pertama itu ada mudah meledak atau eksplosif. Simbolnya seperti ini. Yang kedua itu ada pengoksidasi atau oxidizing. Simbolnya seperti ini. Yang ketiga, mudah menyala atau flammable. Simbolnya seperti ini. Yang keempat itu ada beracun atau toxic. Simbolnya seperti ini. Yang kelima itu ada berbahaya atau harmful. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada korosif. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada bersifat iritasi atau iritan. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Simbolnya seperti ini. Selanjutnya ada karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Nah, simbolnya seperti ini. Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Selanjutnya ada infeksius, simbolnya seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah radioaktif, simbolnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 bertujuan untuk mengurangi volume dan tingkat bahaya limbah sebelum dibuang. Metode pengolahan yang umum digunakan diantaranya yang pertama insinerasi, yaitu pembakaran limbah B3 pada suhu yang tinggi untuk menghancurkan bahan berbahaya. Metode ini efektif untuk limbah organik, namun berpotensi menghasilkan gas emisi berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua itu ada penetralan, yaitu menetralkan sifat berbahaya limbah B3 dengan menambahkan bahan kimia tertentu. Metode ini efektif untuk limbah asam dan basa, namun memerlukan penanganan yang hati-hati untuk menghindari reaksi yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada pengolahan biologis. Menggunakan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam limbah B3. Metode ini ramah lingkungan, namun memerlukan waktu yang relatif lama dan tidak efektif untuk semua jenis limbah B3. Nah, selanjutnya itu ada pembuangan limbah B3. Pembuangan limbah B3 harus dilakukan di tempat pembuangan akhir yang resmi dan terakreditasi. Pembuangan limbah B3 harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di bawah pengawasan instansi terkait. Nah, selanjutnya itu ada limbah non-B3. Apa sih limbah non-B3 itu? Limbah non-B3 merupakan limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. Sisa makanan adalah contoh limbah non-B3 yang paling banyak dihasilkan oleh manusia. Sisa makanan biasanya mengandung bahan-bahan organik seperti karbohidrat, protein, serta lemak. Nah, kita masuk ke contoh-contoh dari limbah non-B3. Yang pertama itu ada kertas. Nah, yang kedua itu ada plastik. Yang ketiga ada logam. Selanjutnya ada sisa kain. Selanjutnya adalah sisa kayu. Karakteristik limbah non-B3. Di antaranya, yang pertama, tidak mudah terbakar. Yang kedua, tidak mudah meledak. Yang ketiga, tidak mudah menguap. Yang keempat, tidak bersifat korosif. Yang terakhir, tidak mudah beracun. Selanjutnya, ada tata kelola limbah non-B3. Tata kelola limbah non-B3 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif limbah non-B3 terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Tata kelola limbah non-B3 diantaranya, yang pertama itu ada pengurangan. Pengurangan limbah non-B3 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada reduce, yaitu mengurangi penggunaan bahan atau produk yang dapat menghasilkan limbah non-B3. Yang kedua ada reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang atau produk yang sudah tidak terpakai. Nah, yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang barang atau produk menjadi produk yang baru. Selanjutnya, yang kedua ada pemanfaatan. Pemanfaatan limbah non-B3 dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada recycling, yaitu mendaur ulang limbah non-B3 menjadi produk baru yang sama dengan produk asalnya. Yang kedua,
ada reuse, yaitu memanfaatkan limbah non-B3 kembali tanpa mengubah sifat dan bentuknya. Yang ketiga, ada recovery, yaitu memanfaatkan limbah non-B3 untuk menghasilkan energi atau bahan baku baru. Nah, yang ketiga ada pengumpulan. Pengumpulan limbah non-B3 adalah kegiatan untuk mengumpulkan limbah non-B3 dari penghasil limbah non-B3. Yang keempat ada pengangkutan. Pengangkutan limbah non-B3 adalah kegiatan untuk mengangkut limbah non-B3 dari penghasil limbah non-B3 atau pengelola limbah non-B3 ke tempat pengolahan atau penimbunan. Selanjutnya ada pengolahan. Pengolahan limbah non-B3 adalah kegiatan untuk mengolah limbah non-B3 menjadi limbah yang aman. Nah, yang terakhir ada penimbunan. Penimbunan limbah non-B3 adalah kegiatan untuk menimbun limbah non-B3 yang tidak dapat diolah atau dimanfaatkan. Penimbunan limbah non-B3 harus dilakukan di tempat penimbunan limbah non-B3 yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.